Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Mohon maaf jika terlambat. Tadi ada yang darurat ya Pak. Jadi Pak Bidan sementara tadi kambingnya lahiran. Jadi pasti pas mau berangkat, jadi saya ke sana dulu. Tadi belum selesai. Baik, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita sampai di halaman yang 14 ya, sampai di halaman 14. Silakan yang pegang bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Karena di sini ayatnya enggak disertakan, saya pakai kitab yang kecil. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala 'aynaini ithnataini haqiqataini liqaulihi ta'ala wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, surah Hud al-ayah as-37. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hijabuhu an-nuru law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Wa ajma'a ahlu sunnati ala anna al-'aynaini ithnatani wa yu'ayyiduhu qawlu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ad-dajjal innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'a'warin. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Al-ayah suratul An'am, al-ayah 3 بعد المئة. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية سورة القيامة الآية 22 و 23. Ini kita bacakan ini dulu. Nah, paragraf ini menjelaskan kepada kita tentang di antara sifat Allah yang lain ya. Dan kita mengimani bahwa sesungguhnya Allah memiliki dua mata ya, memiliki mata jumlahnya 2, haqiqataini, yang sifatnya hakiki ya, jadi hakiki. Yaliku bijalalillahi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita ya, di antaranya di sini adalah surat yaitu surat Hud ayat 37. Allah Subhanahu wa taala ini menjadi dalil yang pertama, yaitu wahyu yang bersumberkan dari Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengabarkan sendiri, menginformasikan sendiri tentang dirinya. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, dan buatlah kapal, bahtera. Ini firman Allah kepada Nabi Nuh, dan buatlah kapal atau bahtera bi'ayunina, dengan pengawasan mata kami, wa wahyina, dan wahyu dari kami ya. Jadi yang harus kita
imani di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menegaskan asbata li nafsihi, bahwa Allah menetapkan untuk dirinya Allah memiliki mata. Itu satu. Dan yang harus kita tegaskan di sini sebagaimana ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala yang pada khususnya di sini yaitu kedua mata, maka ini termasuk sifatun dzatiyatun khobariyatun. Sifat dzatiyah dan khobariyah. Maksudnya apa? Sifat dzatiyah bagi Allah itu adalah sifatun allati lam yazal wa la yazalu muttasaffiyan biha. Bi anna Allah lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Jadi sifat dzatiyah itu adalah sifat yang senantiasa melekat dengan diri Allah. Allah senantiasa memiliki sifat tersebut. Berbeda dengan sifat fi'liyah, bahwa jika Allah berkehendak melakukan sesuatu, maka ada sifat itu. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, maka perbuatan itu tidak ada. Tapi sifatun dzatiyah itu adalah sifat yang melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini juga disebut dengan sifatun khobariyah. Yang dimaksud dengan sifat khobariyah, bahwa dari sudut pandang kita sebagai seorang hamba, bahwa hal tersebut itu ajza'un wa ab'adun. Jadi memiliki bagian-bagian. Itu dari sudut pandang kita. Dari akal kita yang terbatas, kita memahami bahwa yang namanya mata adalah bagian dari wajah. Wajah bagian dari tubuh. Nah, makanya itu disebut khobariyah. Karena itu akal pendek kita memahami seperti itu. Namun demikian, bahwa hadza binisbati lillahi la yajuzu an naqula innaha ba'dun minallah. Namun dari sudut pandang Allah, kita tidak boleh memahami hal itu. Tidak boleh memahami bahwa ketika Allah menetapkan bahwa dirinya memiliki mata, kemudian Allah di dalam ayat-ayat atau dalil-dalil lain yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa Allah memiliki wajah, kemudian disimpulkan Allah memiliki tubuh, jism. Nah, tidak. Ya. Kenapa? Karena ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah bagian-bagian tersebut itu merupakan bagian dari satu kesatuan yang jika bagian tersebut hilang, maka akan berkonsekuensi bagian yang utuh itu akan mengalami kekurangan. Manusia, dia punya dua mata. Nah, mata ini bagian dari tubuh. Andai mata ini dihilangkan, maka tubuh ini berkonsekuensi memiliki tubuh yang cacat. Nah, ini tidak boleh bagi Allah. Allah memang menetapkan untuk dirinya kedua mata. Tapi itu pendekatan dari sudut pandang manusia. Sebatas sependek itulah akal manusia memahaminya. Sehingga kita menetapkan untuk Allah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh menolak, loh kalau begitu Allah memiliki mata, Allah berarti sama dengan makhluknya. Tidak boleh, ya. Jadi kalau kita menolak Allah memiliki mata, berarti kita menolak nas, kita menolak Al-Quran, kita menolak hadis-hadis Nabi SAW. Nah, itu kan berarti berbahaya. Atau menerimanya kemudian mentakwilnya, takut terjatuh ke dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Ini pun tidak dikenal oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi para sahabat mereka memahami ayat-ayat yang sifatnya dzatiyah dan khabariyah terkait Allah Subhanahu wa taala, maka ayat itu dibiarkan ala dhahiriha, ya, lafadznya dibiarkan apa adanya, maknanya juga kita terima sesuai dengan lughahnya, sesuai dengan dari bahasanya. Namun yang kita serahkan kepada Allah adalah hakikatnya. Hakikatnya. Jadi kita menerima, mengimani Allah memiliki mata dan jumlahnya dua,
namun kita tidak mengetahui hakikatnya. Itu yang kita serahkan kepada Allah. Dan mata itu adalah mata pada hakikatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini ya. Jadi ayat ini sudah menjelaskan secara gamblang bahwa Allah menetapkan untuk dirinya Allah memiliki mata. Lalu kemudian dalil lain yang disebutkan di sini adalah sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, hijabuhun nur. Allah memiliki hijab, pembatas, penutup. Ya. Jadi zat Allah itu tertutup, terhijab, dan hijabnya adalah cahaya. Andai lau kasyafahu, jika atau andai Allah menyingkapkan hijab itu, la ahraqat subuhatu wajhihi, niscaya nur kemuliaan, cahaya kemuliaan wajahnya akan membakar seluruh makhluknya yang sampai mata Allah kepadanya. Artinya yang mana pandangan Allah sampai kepada makhluk tersebut. Jadi semuanya akan otomatis langsung terbakar. Nah, ini menjelaskan kembali kalimat mantaha ilaihi basaruhu. Basar itu adalah pandangan. Pandangan itu adalah dari mata. Maka hadis ini menguatkan kembali atau Nabi SAW menetapkan untuk Allah mata. Demikian juga disebutkan dalil yang ketiga di sini yaitu ijma ahlu sunnah, ijma para ulama, bahwa ahlu sunnah, para ulama mereka berijma, bersepakat, berkonsensus terhadap kedua mata Allah yang dikuatkan dengan sabda Nabi SAW yang berkisah atau menceritakan tentang masalah Dajjal. Di mana Rasulullah SAW bersabda, innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu a'war. A'war dalam bahasa Arab itu artinya matanya buta sebelah. Ya, buta sebelah. Sesungguhnya Dajjal itu buta matanya sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sementara Rabb kalian itu tidaklah buta sebelah matanya. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud a'war di dalam hadis ini adalah cacat. Jadi sesungguhnya Dajjal itu cacat, sementara Rabb kalian itu tidak cacat. Maka ini keliru. Bahwa yang benar makna a'war itu adalah matanya buta sebelah. Artinya kalau buta sebelah, berapa jumlah mata? Ada dua. Ini ditegaskan lagi di dalam riwayat Imam Bukhari yang secara sharih, secara tekstual, secara gamblang sangat jelas sekali, di mana Nabi SAW bersabda, innahu a'warun wa inna rabbakum laisa bi'a'war, ay a'warul ainul yumna, a'warul ainul yumna ka'anna ainahu ain anabatun tafiyatun. Jadi Dajjal itu memiliki kecacatan berupa matanya buta sebelah, dan yang buta itu adalah al-ainul yumnah, yang sebelah kanan. Jadi Dajjal itu bukanlah tokoh fiktif yang itu akan menjadi fitnah terbesar nanti di akhir zaman. Dan yang paling banyak nanti pengikutnya adalah kaum wanita. Kaum wanita. Yaitu wajar. Artinya kalau kita melihat fenomena seperti sekarang ini, ketika banyak kejadian-kejadian, katakanlah artis dari mana, dari Korea, artis dari Eropa dan seterusnya, atau dari Amerika, maka fans kebanyakan perempuan itu sampai tergila-gila. Mereka nyambut di bandara, lihatlah silakan di YouTube itu. Semuanya adalah yang tergila-gila fans kaum perempuan. Nah, sampai disebutkan di dalam hadis nanti bahkan seorang kepala keluarga itu akan mengikat ibunya sendiri, mengikat istrinya sendiri, mengikat anak-anak perempuannya sendiri, saking dahsyatnya fitnah Dajjal di akhir zaman. Dan Dajjal itu adalah manusia biasa. Manusia biasa, dia bukan tokoh fiktif yang menjelaskan atau menggambarkan tentang sebuah kekuatan, bukan. Tapi dia manusia biasa, keturunan manusia, min bani Adam. Hanya saja Allah memberikan
satu kekhususan untuk dia sebagai fitnah bagi umat manusia. Itu akan muncul di akhir zaman. Dan nubuat itu satu persatu akan terus bermunculan, ya. Sebagai tanda-tanda besar akan munculnya hari kiamat. Nah, di sini disebutkan bahwa ka'anna 'ainahu 'anabatun tafiyah. Jadi yang buta matanya adalah yang sebelah kanan. Kemudian kecacatan atau kebutaannya itu seperti buah anggur yang menonjol. Nah, kalau kita jenengan mungkin pernah melihat, mohon maaf, ada orang disabilitas atau cacat matanya itu matanya agak keluar gitu bola matanya. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Jadi matanya buta sebelah. Nah, di hadis ini disebutkan a'warul ainul yumna. Berarti Dajjal memiliki dua mata. Karena Dajjal itu manusia. Dia dari keturunan Bani Adam. Dia tidak disimbolkan seperti orang bahwa Dajjal itu wajahnya manusia, matanya di tengah seperti ini. Bukan. Dia manusia seperti biasa. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwa yang cacat adalah sebelah kanan. Berarti matanya dua. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sementara Rabb kalian itu tidaklah buta sebelah matanya. Artinya Allah memiliki dua mata, ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Tapi mata yang sifatnya hakikat, bukan majaz. Hakikat bagi Allah, tapi yaliku billahi bijalalillahi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya adalah Al-Qur'an, hadis, ijma' para sahabat. Kemudian wa nu'minu bi anna Allah taala, dan kita mengimani sesungguhnya Allah itu la tudrikuhul absar. Semua makhluk mata itu tidak akan sampai memandang Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi dunya, di dunia ini. La tudrikuhul absar. Dan dia Allah itu tidak akan mampu dilihat oleh absar, pandangan mata kasat manusia ketika di dunia. Wa huwa yudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar. Sementara Allah itu yudrik, mampu melihat semua hal yang melihat, al-absar gitu. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Nah, ayat ini menjelaskan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak akan mungkin bisa dilihat oleh kepala mata manusia. Tapi mata Allah mampu melihat semua yang melihat. Dan ditegaskan di dalam beberapa hadis, di antara ini kemudian dilanjutkan di sini, wa nu'minu bi annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang beriman nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan satu tambahan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu mereka akan diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat Rabb-nya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat mana tadi? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan wajah-wajah orang beriman nanti pada hari kiamat, yauma idzin, hari itu yaitu hari kiamat, nadhirah akan berseri-seri, dan kepada Rabb mereka nadhiratun, melihat. Yang pertama bidad, yang kedua dengan dha. Yang pertama nadhiratun artinya berseri-seri, berbahagia, ceria, senang. Nah, yang kedua dengan dha, nadhiratun artinya melihat. Dan ila rabbiha, dan kepada Rabb-nya, nadhiratun, mereka melihat. Nah, ayat ini menarik kalau dilihat dari aspek bahasa. Ketika kalimat nadhara yanduru yang artinya melihat, memandang,
itu dinisbatkan kepada wajah, maka yang dimaksud memandang di situ adalah memandang dengan mata kepala, dengan kasat mata, dengan mata yang hakiki, bukan dengan pandangan hati. Karena di sini ada kalimat wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah orang beriman ketika itu pada hari kiamat akan berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, dan kepada Rabbnya mereka akan memandang dengan pandangan mata kepalanya sendiri. Jadi bukan dengan pandangan hati dalam mimpi atau dalam rasa, bukan. Adapun ketika kalimat nadhara yanzuru, yang artinya memandang atau melihat, sifatnya mutlak, tidak dinisbatkan atau disandarkan kepada wajah, itu bisa diartikan satu pandangan berupa pandangan batin, pandangan hati. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, saya nggak sebutkan ini surat apa ya, lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam, surat Al-A'raf kalau tidak keliru ya. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wama khalaqallahu min syai'. Awalam yanzuru, tidakkah mereka melihat fi malakutis samawati wal ard, di dalam kerajaan langit dan bumi, wama khalaqallahu min syai', dan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Di sini hanya disebutkan awalam yanzuru, tidak ada kalimat wajah di situ. Maka kalimat nadhara yanzuru di situ bisa diartikan tidakkah mereka memperhatikan, tidakkah mereka memandang dengan pandangan batinnya, dengan pandangan pikirannya, memperhatikan, menghayati tentang kemahabesaran kerajaan Allah di langit dan di bumi dan semua apa yang Allah ciptakan. Nah, sehingga di sini ayat ini wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah secara tegas bahwa Allah itu ketika di dunia tidak akan bisa dilihat oleh mata kepala manusia, akan tetapi nanti pada hari kiamat Allah akan menampakkan wujudnya, memperlihatkan wujudnya kepada hamba-hambanya yang beriman, dan ini menjadi kenikmatan yang terbesar. Disebutkan di dalam beberapa hadis, di antaranya ketika Rasulullah SAW keluar pada malam Lailatul Qadar, pada malam bulan purnama dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah menunjuk kepada bulan purnama itu dan beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, sesungguhnya kalian akan melihat Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian itu melihat bulan purnama ini, la tudhamuna fi ru'yatihi, tanpa kalian harus berdesak-desakan untuk melihatnya. Jadi saking mudahnya sekali nanti orang-orang beriman akan diberi kemuliaan ini pada hari kiamat. Di hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum ayyanan. Jadi dengan mata. Sesungguhnya kalian ra'ayara, satarawna, akan melihat. Melihat kan bisa dengan pandangan batin, pikiran. Tapi di sini ditambah dengan ta'kid, dikuatkan oleh Rasulullah dengan lafaz, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian ayyanan, dengan mata kepala kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana Anda melihat bulan purnama ini, la tudhamuna fi ru'yatihi, tanpa kalian harus berdesak-desakan untuk melihatnya. Jadi ini satu kenikmatan yang sangat besar bagi hamba-hamba yang beriman nanti pada hari kiamat. Dan hadis tentang ru'yah, tentang melihat Allah pada hari kiamat, itu termasuk hadis yang mutawatir. Hadis yang diriwayatkan lebih dari 3 orang sahabat. Bahkan kalau tidak keliru ada 33 sahabat yang meriwayatkan hadis bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah nanti pada hari kiamat. Disebutkan di dalam sebuah nazim ya, kayak semacam syair. Wa mimma tawatara hadithu man kadzdzaba wa bana lillahi baitan wahtasaba wa ru'yatun wa syafa'atun wal khawdu wa massul khuffaini wa hadyun ba'd. Ada sebuah syair mengatakan, dan di antara hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir adalah hadis man kadzdzaba, yaitu hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya nanti dari api neraka. Ya, jadi kita nggak boleh ya mengatasnamakan sesuatu atas nama Rasulullah, berdusta atas nama Rasulullah. Nah, misalkan ini perbuatan ini bagus, perbuatan ini sesuatu yang indah, sesuatu yang pahalanya besar, karena Rasulullah SAW bersabda demikian. Nah, berarti dia menyandarkan sesuatu dan dikuatkan dengan sabda Nabi, padahal Nabi tidak mengatakan itu. Ya, jadi ini kaitannya dengan hadis palsu, hadis maudhu. Barang siapa yang dia membawakan hadis maudhu, hadis palsu, berarti dia telah berdusta atas nama Rasulullah, dan hukumannya adalah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man bana lillahi baitan, hadis juga ini, hadis mutawatir juga. Man bana lillahi baitan man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, akan Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Itu hadisnya mutawatir. Kemudian hadis ru'yah ini, hadis tentang innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Itu juga hadisnya diriwayatkan oleh lebih dari 10 sahabat. Sahabat fulan, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, banyak sekali sahabat. Kemudian hadis syafaat, juga dengan hadis haud wa maskhul khufain. Itu semuanya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian di dalam ayat lain saya tambahkan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Di dalam surat Qaf ayat 35. Allah akan berfirman kepada para penghuni surga, kepada penduduk surga, bahwa untuk mereka itu apa yang mereka inginkan. Ya. Misalkan Mas Jamal sukanya apa, Mas Jamal? Kopi. Ya. Kopinya kopi apa? Luwak. Apakah ada kopi luwak di surga? Ini dalilnya. Lahum ma yasha'u nafiha, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa saja yang kalian inginkan ada di surga. Tapi apa iya di surga aku pengennya kopi luwak? Rendah banget kan. Ya, kopi luwak. Enggak lah, pasti ya milihnya yang sempurna-sempurna, yang luar biasa. Kemudian Allah berfirman, waladaina mazid, dan kami memiliki tambahan untuk mereka para penduduk surga. Apa yang dimaksud dengan mazid di sini? Para ulama para mufassirun, para ulama ahli tafsir, mereka mengatakan huwa an-nadharu ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala, memandang wajah Allah. Itulah tambahan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Padahal semua apa yang dia inginkan sudah dapat. Kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, yang disebutkan dalam hadis ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Kenikmatan surga itu tidak pernah terlintas dalam mata manusia, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Yang disebutkan itu hanya gambaran-gambaran pendekatan, ya sedekat itulah, sependek itulah akal manusia. Bahwa nanti ada buah anggur, ada sungai susu, karena manusia merasakan segernya susu. Manusia merasakan segernya madu. Nanti ada sungai asal, sungai madu, dan seterusnya. Baru sebatas itu. Nanti hakikatnya kenikmatan di surga itu ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Mata belum pernah melihatnya di dunia, belum pernah mendengarnya di telinga ketika di dunia, dan hati belum pernah terlintas dalam hati manusia ketika di dunia. Itu kenikmatan surga ya. Dan yang terbesar itu adalah waladaina mazid, akan kami beri tambahan itu untuk mereka, yaitu melihat wajah. Jadi kenikmatan terbesar itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 26 Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna waziyadah. Lilladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik. Lilladzina ahsanu, berbuat baik artinya standarnya adalah ya kebaikan itu kan standarnya bukan rasa manusia. Kebaikan itu timbangan barometernya adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai enggak? Jadi itu barometernya. Kalau barometernya manusia memiliki banyak kepentingan. Kalau barometernya adalah golongan, kelompok, organisasi, setiap organisasi punya kepentingan. Sehingga tidak akan sama. Dalam satu keluarga saja antara suami dan istri beda pandangan dalam mendidik anak. Kalau enggak disatukan, ya repot. Bisa pecah itu rumah tangga.
Antara anak-anak yang keluar dari rahim yang sama pun memiliki karakter yang berbeda. Nggak bisa disatukan. Dan agama ini yang menyatukan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang berbuat baik yang standarnya kebaikan itu diukur dengan syariat, maka balasannya adalah al-husna wa ziyadah. Dan husna, para al-mufassirun, para ulama ahli tafsir menjelaskan al-husna hiyal jannah. Husna, orang yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dan mereka akan mendapatkan ziyadah, tambahan. Apa itu ziyadah di sini? An-nadharu ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam hadis disebutkan, ya ini yang kalau kita belajar tafsir itu ada namanya usul tafsir. Alat untuk mempelajari tafsir itu namanya pelajaran usul tafsir. Alat untuk mempelajari fikih itu namanya usul fikih. Alat untuk mempelajari hadis namanya mustalah hadis. Ya, jadi ada alatnya sendiri-sendiri. Orang mau masak juga ada alatnya. Nah, belajar ini butuh alat. Nah, di dalam ilmu tafsir itu ada yang namanya at-tafsir bil ma'thur. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi. Jadi yang dimaksud dengan ziyadah di sini itu adalah melihat wajah Allah, yaitu sebagaimana yang dijelaskan di dalam sabda Nabi. Sehingga kita nggak boleh sembarangan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau di dalam ma'thur tidak ada, maka bil ra'yi, dengan pendapat, tapi pendapat yang tidak serampangan, tentunya pendapat yang ditopang oleh ijtihad para ulama yang ada batasan-batasan di situ, ada ukurannya. Maka tafsir ada dua, tafsir bil ra'yi wa tafsir bil ma'thur. Jadi ada dua kategori kitab tafsir. Tafsir yang dijelaskan dengan riwayat-riwayat, itu contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Adapun tafsir yang diriwayatkan dengan pendapat-pendapat ulama, para salafus saleh, para sahabat dan seterusnya, mereka adalah contohnya adalah tafsir Az-Zamakhsyari misalkan. Nah, disebutkan di dalam hadis yang menguatkan bahwa makna ziyadah di dalam ayat ini adalah memandang wajah Allah adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ahlu surga. Di mana Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannata." Jika penduduk surga masuk surga, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah itu akan berfirman kepada penduduk surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah Anda, wahai para penduduk surga, ingin tambahan lagi? Maka para penduduk surga mereka mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana, ya Allah, ya Rabb. Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar." Artinya mereka sudah merasa cukup. Bukankah kami sudah diputihkan wajah-wajah kami, artinya dibuat kami gembira dengan berbagai macam kenikmatan. Dan bukankah kami sudah dimasukkan ke dalam surga dengan berbagai macam kenikmatan dan kesenangan, dan kami diselamatkan dari api neraka, wa tunajjina minan nar. Lalu kemudian disebutkan, fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim wa hiya ziyadah. Lalu kemudian Allah menyingkapkan hijab itu yang tadi disebutkan di awal tentang hadis tadi, bahwa hijabnya Allah itu adalah nur. Hijab itu disingkap oleh Allah, dibuka oleh Allah, maka kemudian mereka para penduduk surga tidaklah diberikan sesuatu yang lebih, yang paling mereka cintai, melainkan an-nadharu ila wajhi rabbihim tabaraka wa ta'ala, melainkan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dimaksud dengan az-ziyadah, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacakan firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, di mana kebaikannya adalah standarnya diukur dengan syariat. Ya, baik menurut syariat, bukan menurut rasa diri pribadinya, menurut golongannya, menurut kelompoknya, menurut organisasi, bukan, tapi menurut Al-Quran, menurut hadis-hadis Nabi. Ya, karena orang kan berbeda-beda kalau menurut rasa itu. Contoh misalkan katakanlah tambahan, kita ingin mendapatkan tambahan dari pekerjaan kita, upah. Riba dalam syariat nggak baik. Dalam menurut orang, wah itu adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan keuntungan. Kita minjamkan uang 1 juta,
nanti setelah 1 bulan kembali 1.200.000 misalkan. Itu paling gampang, kita ungkang-ungkang ya, duduk di rumah diem aja, duitnya sudah beranak gitu kan, meminjamkan. Itu namanya diantaranya riba. Pinjaman itu kan dilakukan atas dasar apa Pak? Pinjaman, ta'awun, menolong. Yang namanya menolong kok malah mentung, ya kan? Nolong ya Pak, ini saya pinjemin, Bapak lagi repot, lagi butuh gitu, darurat, butuh apa ini silahkan buat anaknya atau apalah gitu. Ya nanti dibalikin, ya tambahin 200 ya Pak gitu. Nah itu udah nolong mentung. Belum nanti kalau nggak ada jatuh tempo, ditambah lagi sekian persen, akhirnya apa? Nggak bisa bayar, yang dipegang apa? Asetnya, rumahnya buat jaminan. Akhirnya lama-lama nggak mampu, ya lepaslah rumahnya, tanahnya dan seterusnya. Nah, itu bahaya riba ya. Belum lagi bahaya-bahaya yang lain. Nah, ini beberapa ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Allah memiliki kedua mata yang sifatnya hakikat sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, dan Allah itu tidak akan bisa dilihat oleh mata kepala manusia ketika di dunia, namun Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang kafir, maka orang-orang kafir akan dihukum oleh Allah, mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, qalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, ya. Innahum 'an rabbihim, sesungguhnya mereka terhadap Tuhan mereka lamahjubun, akan terhijab, tertutup, terhalangi, tidak akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan kepada diri kita dalam keimanan dan ketakwaan, dan agar kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah golongan manusia yang akan mendapatkan kenikmatan terbesar. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan ini, maka mereka orang-orang yang sangat merugi ya ketika di akhirat nanti. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita dikokohkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat dalam beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.